Assalamualaikum. Hai. Halo. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental di era digital, yaitu berpikir komputasional atau yang sering disingkat BK. Mungkin terdengar rumit, tapi percayalah, ini adalah keterampilan yang kita semua gunakan setiap hari dan sangat penting untuk kita ajarkan kepada generasi penerus. Jadi, apa sih sebenarnya berpikir komputasional itu? Sederhananya, ini adalah cara kita menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Seperti cara kerja komputer. Bukan berarti kita harus jadi ahli komputer ya. Justru, ini adalah soal melatih otak kita untuk berpikir lebih terstruktur. Ini sangat relevan dengan kompetensi abad ke-21 yang kita kenal sebagai 4C. Berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Ada 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Mari kita bedah satu persatu dengan contoh yang gampang. Pertama, dekomposisi. Ini adalah seni memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Bayangkan, Anda ingin membuat pesta ulang tahun. Wah, kelihatannya ribet ya. Tapi kalau kita pecah, buat daftar tamu, tentukan tanggal, pilih lokasi, pesan kue, siapkan dekorasi, tiba-tiba semuanya jadi lebih mudah dikerjakan kan? Kedua, pengenalan pola. Setelah dipecah, kita coba cari kesamaan atau pola. Misalnya, saat menyiapkan berbagai jenis makanan untuk pesta tadi, polanya selalu sama. Siapkan bahan, olah bahannya, lalu sajikan. Dengan mengenali pola ini, kita bisa lebih efisien saat mengerjakan tugas-tugas serupa di masa depan. Ketiga, abstraksi. Ini adalah kemampuan untuk fokus pada informasi yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Saat merencanakan rute perjalanan ke lokasi pesta, yang penting adalah jalan utama, belokan penting, dan nama gedungnya. Warna mobil yang parkir di sepanjang jalan itu tidak relevan. Abstraksi membantu kita melihat gambaran besar tanpa terjebak pada hal-hal kecil. Dan yang keempat, berpikir algoritmik. Ini adalah tentang menyusun langkah-langkah solusi secara berurutan dan sistematis. Seperti resep masakan, setiap langkah harus dilakukan dengan benar dan berurutan untuk mendapatkan hasil yang lezat. Atau langkah-langkah merakit perabotan baru. Itulah algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Keempat pilar inilah yang menjadi dasar dari coding dan bahkan kecerdasan artifisial atau AI. Saat seorang programmer membuat aplikasi, mereka melakukan dekomposisi fitur, mencari pola kode yang bisa digunakan ulang, melakukan abstraksi dengan membuat fungsi-fungsi, dan menulis algoritma untuk menjalankan programnya. Lalu, bagaimana cara kita mengajarkan ini? Terutama kepada anak-anak. Ada 2 pendekatan seru, plug dan unplug. Pendekatan plugged, artinya kita menggunakan teknologi, aplikasi seperti Scratch atau Code. Orang sangat bagus untuk ini. Anak-anak bisa belajar membuat animasi atau game sederhana dengan menyusun balok-balok kode. Ini cara yang sangat visual dan interaktif untuk memahami logika pemrograman tanpa harus menulis kode yang rumit. Sementara itu, pendekatan unplug tidak memerlukan gadget sama sekali. Kita bisa bermain program Your Pulse, di mana satu anak memberi instruksi langkah demi langkah kepada temannya untuk bergerak dari titik A ke B. Atau membuat resep untuk aktivitas sehari-hari, seperti cara membuat roti lapis. Ini membuktikan bahwa esensi berpikir komputasional bisa diajarkan kapan saja, di mana saja. Konsep dasar lain yang penting adalah IPO, input, proses, dan output. Ini adalah cara kerja dasar komputer. Anda memberikan input data, komputer melakukan proses mengolah data, dan menghasilkan output hasil. Contoh sederhananya, mesin jus. Inputnya adalah buah, prosesnya adalah mesin memeras buah, dan outputnya adalah jus segar. Memahami konsep ini membantu anak-anak berpikir sistematis tentang sebab dan akibat. Dengan membekali anak-anak kita dengan kemampuan berpikir komputasional, kita tidak hanya menyiapkan mereka untuk menjadi programmer handal, tapi juga menjadi pemecah masalah yang lebih baik, pengambil keputusan yang lebih bijak, dan pemikir yang lebih kreatif dalam segala aspek kehidupan. Ini adalah literasi dasar untuk menghadapi tantangan masa depan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran baru tentang betapa relevannya berpikir komputasional. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda merasa tercerahkan, dan bagikan kepada teman guru atau orang tua lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.